Shalom, selamat pagi, selamat Paskah buat Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan dimanapun saudara berada. Saya percaya kita semua dalam penyertaan perlindungan Tuhan dan kita ada hari ini itu karena anugerah Tuhan. Dan mari kita bersama-sama, kita akan merayakan hari Paskah, hari kemenangan buat kita semua. Dan mari kita mau datang mempersembahkan pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan hari ini. Saya percaya bahwa saudara sudah menyiapkan hati saudara dimanapun saudara berada. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengalami Dia di hari kemenangan ini. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur dimanapun kami berada, Engkau menyatukan kami di dalam Roh-Mu Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau Tuhan, untuk merayakan hari kemenangan, hari Paskah, hari di mana Engkau bangkit dari antara orang mati dan mengaruniakan keselamatan buat setiap kami. Itu sebabnya hari ini kami bersyukur, kami bersuka cita di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau melawat kami, siapapun kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kami akan mengalami Tuhan hari ini. Itu sebabnya kami bawa dan kami persembahkan ibadah kami dengan mengakui bahwa pertolongan kami hanya datang dari pihak Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang setia, Allah yang sudah memelihara perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah dari Yesus Kristus. Dan di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati setiap kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Suruh banyak saudara pagi hari ini yang rindu mengalami kemenangan dari Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya mempersiapkan hati, membawa hati kita untuk menyembah Tuhan, memberikan pujian yang terbaik kepada Tuhan pagi hari ini. Sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberikan kemenangan atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Cara-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus.
Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
kuasa-Mu memulihkan hidup kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuasa-Mu terlebih besar. Mari semuanya kita katakan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Katakan, Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Yes Lord, terima kasih. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami katakan Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, oleh karena anugerah-Mu yang besar, oleh karena anugerah-Mu yang luar biasa, kami masih ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih pagi hari ini kami memperingati hari kebangkitan-Mu Tuhan. Hari di mana Engkau memberikan kemenangan bagi hidup kami. Dan kami bersyukur kami sudah dimerdekakan. Kami bersyukur kami menjadi umat berkemenangan. Kami percaya kuasa-Mu saat ini sedang memulihkan keadaan kami apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami mau bersyukur, memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, saudara mau mengalami sukacita Tuhan lebih luar biasa lagi, saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Katakan, pada siapakah
satu tes. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya mengajak kita semuanya untuk mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita masuk memuji menyembah Tuhan. Yesus Kristus, Tuhan di hidup kami. Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan pagi hari ini. Kupandang kemuliaan-Mu Tuhan. Kupandang kemuliaan-Mu. Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Jalan tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Haleluya. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus
Yesus pada saat ini. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Terima kasih, haleluya. Haleluya, haleluya. Ada di tengah-tengah kami Tuhan pada saat ini. Saat kami memuji menyembah Engkau, hadirat-Mu melawat kami satu persatu. Dimanapun kami menyaksikan tayangan ini Tuhan. Sementara Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Engkau senantiasa mencurahkan kekuatan-Mu kepada orang-orang yang berharap kepada Engkau. Yang bersandar penuh kepada Engkau Tuhan. Biar dalam ibadah kebangkitan Tuhan pada saat ini kami mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Kami mengalami pemulihan, terobosan dari Tuhan Yesus sendiri. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami akan renungkan kebenaran firman-Mu. Firman menjadi tuntunan bagi kami pada saat ini. Jadi pengertian bagi kami. Urapi kami semua Tuhan Yesus untuk mengerti kebenaran firman. Urapi hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian. Pada saat ini kita bertemu lagi untuk saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang masih akan disampaikan secara online. Sebab kita belum dapat berkumpul untuk beribadah di gedung gereja. Saudara sekalian, pada saat ini kita merayakan ibadah Paskah, ibadah kebangkitan Tuhan. Saudara saat mendengar firman Tuhan, saudara buka hati. Biar firman Tuhan akan menjadi rema, tuntunan di dalam kehidupan saudara. Mari saudaraku, saya ajak saudara untuk membuka Alkitab. Dan kita akan membaca di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. 1 Korintus 15 ayat 3 dan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Menebus semua pemberontakan kita, ketidaktaatan kita kepada Tuhan pencipta kehidupan kita. Kalau ada di antara hari-hari ini orang bertanya,
mengapa kalau Tuhan Yesus itu Allah, kenapa dia bisa mati? Ini juga saudara sekalian yang diperkatakan oleh orang-orang pada waktu melihat Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Mereka mempertanyakan, mereka berkata, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu, maka kami akan percaya. Yang lain berkata, orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri ia tidak dapat selamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat apa yang Tuhan Yesus sendiri katakan pada waktu ia pertama kali ditangkap di Taman Getsemani sebelum diadili untuk disalibkan. Pada waktu Petrus membela dia saat akan ditangkap, apa yang dia katakan? Atau kalian sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku agar ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Dari perkataan Tuhan Yesus, di sini kita dapat mengerti bahwa Tuhan Yesus sebenarnya punya kuasa untuk dapat melepaskan dirinya dari penderitaan penyaliban ini. Tapi Tuhan Yesus mengambil satu sikap, yaitu mengosongkan diri menjadi rupa seperti seorang hamba. Hamba itu artinya orang yang paling rendah, orang yang rela menderita, orang yang rela dihina. Tuhan Yesus mengosongkan dirinya untuk menjadi rupa hamba, menjadi sama dengan manusia. Darah dan daging memikul penderitaan itu. Dan Alkitab tuliskan, dia taat sampai mati di atas kayu salib. Inilah rencana Allah bagi umat manusia, bagi saudara dan saya, supaya saudara dan saya diselamatkan dari belenggu dosa, dari kutuk dosa, dari kutuk maut. Supaya saat saudara percaya kepada anak Allah yang hidup, saudara dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Tuhan Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang salib, bagi orang Romawi, salib merupakan alat hukuman yang diberikan kepada orang-orang jahat, kepada penjahat-penjahat, kepada pemberontak, kepada pembunuh, kepada pengacau. Dan hukuman salib ini diwarisi dari kerajaan Babilonia sejak abad 6 sebelum Masehi sampai tetap dijalankan setelah abad 4 Masehi. Hukuman salib ini merupakan hukuman yang sangat menyakitkan, karena akan membuat orang yang dihukum salib tidak langsung mati, menderita berjam-jam lamanya. Dan tradisi hukum salib ini sungguh kejam dan menyakitkan, karena pakaian orang yang dihukum salib akan dilucuti, akan dicambuk berkali-kali. Bahkan dia harus menyeret sendiri balok salibnya. Kedua tangannya diikat pada balok yang bersilang. Bukan hanya itu, yang paling menderita, tangan dan kaki orang-orang yang terhukum salib ini akan dipaku. Dan balok salibnya akan diangkat tinggi-tinggi, kira-kira 3 meter dari permukaan tanah. Sehingga orang yang terhukum salib tergantung di atas balok salib itu 3 meter dari permukaan tanah. Dan biasanya orang-orang yang disalibkan ini, di atasnya dipasang papan
sebagai tanda kejahatan yang dia perbuat. Dan Yesus pada waktu disalibkan dipasang tanda di atas kepalanya. Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Sebelum dia disalibkan, dia dimahkotai duri. Mahkota duri ini bagi terhukum salib biasanya tidak lazim dilakukan pada zaman Romawi. Tapi ini melambangkan kutuk dosa yang dipikul oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bagi orang Romawi, mengapa Yesus harus disalibkan? Karena dia ini adalah pemberontak, pengacau masyarakat. Bagi orang Yahudi, mengapa Yesus harus disalibkan? Karena Yesus ini menghujat Allah. Dia ini menganggap dirinya sama dengan Allah. Orang Yahudi menganggap Yesus ini nabi palsu. Bahkan dia melawan hukum Sabat. Karena dia menyembuhkan orang-orang yang sakit pada hari Sabat. Tetapi Alkitab menuliskan, semua ini terjadi dalam diri Tuhan Yesus. Sudah dinubuatkan 700 tahun sebelumnya oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya berkata, tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi saudara dan saya ditimpakan kepadanya. Tetapi oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Setelah Yesus disalibkan, menderita ini semua dan mati di atas kayu salib, akhirnya dia dikuburkan. Ini menjadi bukti bahwa Yesus memang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Kematian ini bukan pura-pura, saudara. Kematian ini bukan rekayasa. Saat Yesus mati di atas kayu salib, ada fenomena-fenomena alam yang terjadi yang sangat dahsyat. Sehingga prajurit-prajurit Romawi yang ada di tempat itu menjadi gemetar, Alkitab tuliskan. Dan menjadi ketakutan. Karena apa? Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir dan berkata, sudah selesai. Tiba-tiba di area itu, di sekitar tempat itu terjadi gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah. Ada kuasa dahsyat pada saat itu yang menggoncang lapisan bawah bumi, lapisan kerak bumi yang mengiringi kematian Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya itu, kegoncangan fisik terjadi. Kegoncangan di alam roh juga terjadi. Alkitab menuliskan pada waktu Yesus mati, alam maut bergoncang. Itu kuburan orang-orang kudus yang sudah lama mati tiba-tiba terbuka. Dan mereka bangkit dan masuk ke alam fisik. Melihat ini semua, prajurit Romawi ketakutan luar biasa. Dan bukan hanya itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ini melukiskan bahwa tidak ada batasan lagi antara manusia untuk bertemu dengan Tuhannya. Dulu di bait Allah ada tirai. Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Hanya imam besar yang menjadi perantaran antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Tirai itu membatasi. Tapi begitu Tuhan Yesus mati, tirai itu terbelah. Ini merupakan lambang bahwa tidak ada batasan lagi tempat dan waktu untuk orang percaya menyapa Bapanya di surga. Tidak perlu pakai perantara lagi, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi Alkitab tuliskan, di hari yang ketiga
Tuhan Yesus bangkit dari maut. Dia hidup untuk selama-lamanya, saudara. Dan Alkitab menuliskan di kitab Wahyu, Tuhan Yesus memegang kunci kerajaan maut. Artinya pada waktu Yesus bangkit dari kematian, dia melucuti semua kekuatan-kekuatan yang ada di dalam alam roh. Anak kunci kerajaan maut yang dipegang oleh iblis direbut. Tuhan Yesus mengambil alih kuasa di alam roh. Dia memegang kunci kerajaan maut itu. Artinya apa? Dulu semua manusia yang mati akan mati di dalam dosa dan akan masuk neraka, masuk ke dalam kerajaan maut tanpa kecuali. Begitu Yesus memegang kunci kerajaan maut, yang percaya kepada Dia tidak akan masuk ke dalam neraka dan kerajaan maut itu. Karena otoritas keselamatan ada pada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama lain selain nama Yesus yang menyelamatkan manusia dari penghukuman kekal. Alkitab menuliskan musuh yang terakhir yang dikalahkannya itu adalah maut. Haleluya. Ini kemenangan yang luar biasa. Maut Tuhan Yesus sudah kalahkan. Dia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, kekuatan yang ada di dalam alam roh, alam supranatural. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus sampai kepada kubur Yesus yang sudah kosong, malaikat berkata kepada mereka, "Ia sudah tidak ada di sini. Karena kubur itu sudah kosong. Ia telah bangkit dari antara orang mati." Kata malaikat kepada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan di kesempatan yang lain, pada waktu Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Pengertian ini sangat dalam bagi saudara dan saya. Orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Kepadaku telah diberikan kuasa surga dan kuasa di bumi. Artinya saudara, sebagai orang-orang yang percaya, saudara tidak usah takut akan kehidupan saudara. Mungkin ada di antara saudara hari-hari begitu khawatir akan kehidupannya. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang menyaksikan tayangan ini. Saudara dalam keadaan sakit dan merasa hidupmu semakin dekat dengan kematian. Ajalmu semakin mendekat. Dan saudara merasa ada kekhawatiran. Saudara ada ketakutan. Takut untuk mati. Saudara, saya mau beritahu. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, saudara tidak perlu takut mati. Hari-hari ini iblis sementara bekerja luar biasa. Iblis sementara mengintimidasi banyak orang-orang. Terutama orang-orang yang lemah imannya. Orang-orang yang lemah secara psikis. Orang-orang yang dalam keadaan sakit. Orang-orang yang dalam keadaan menderita. Orang-orang dalam keadaan bergumul berat. Iblis sekarang bekerja mengintimidasi. Menanamkan ketakutan. Menanamkan kekhawatiran. Hari-hari ini disinilah iman saudara dipertaruhkan untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kita orang percaya akan mengalahkan semua intimidasi-intimidasi roh-roh jahat. Strategi-strategi kuasa kegelapan hanya bisa dikalahkan melalui darah anak domba Allah. Darah Tuhan Yesus Kristus dan kesaksian orang percaya. Makanya hari-hari ini saudara, untuk mengalahkan intimidasi iblis, perkatakan perkataan iman. Serukan nama Yesus. Darah Yesus itu yang sanggup mematahkan
pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan dan strategi-strateginya yang seringkali membuat engkau khawatir, gelisah, takut. Saudara yang percaya Tuhan Yesus, hari-hari ini saudara tidak perlu takut untuk mati. Karena Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya keselamatan dan kehidupan yang kekal menjadi jaminan bagi saudara yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu, kehidupan saudara di muka bumi ini senantiasa dipegang oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senantiasa memprotek hidup saudara. Bahkan mungkin di saat saudara bergumul berat, Tuhan senantiasa menyertai saudara, menuntun saudara di masa-masa yang sulit ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat ini saya tidak berkhotbah tentang bagaimana saudara bisa menerima berkat-berkat dari Tuhan Yesus. Khotbah seperti itu saudara sudah sering dengar tentang berkat, tentang kasih, tentang kemurahan. Tapi saya mau sampaikan pada saat ini kepada saudara sekalian yang menyaksikan tayangan ini, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan dia sudah menang atas maut. Hari-hari ini saudara sekalian, seluruh dunia menghadapi masa-masa yang sulit. COVID-19 menjadi masa pengujian bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Untuk hari-hari ini, di masa-masa pengujian ini, diberikan kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Bagi saudara dan saya yang sudah percaya, masa-masa sulit ini juga merupakan masa pengujian bagi kita. Supaya saudara hidup dalam kebenaran Tuhan. Tanggalkan dosa. Jangan hidup lagi jauh dari Tuhan. Karena ini masa-masa krusial sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Pada 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah menubuatkan, di berbagai belahan bumi ini akan terjadi peperangan. Akan terjadi penyakit sampar di berbagai tempat. Akan terjadi gelora laut yang menakutkan banyak orang. Itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Dan hari-hari ini kita sementara memasuki masa yang paling akhir dari zaman akhir ini. Untuk mengajak saudara semua kembali sungguh-sungguh cari Tuhan. Untuk sungguh-sungguh berserah penuh kepada Dia. Karena orang yang masuk surga adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Bukan saudara jadi Kristen saja untuk masuk surga. Tapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari-hari ini banyak goncangan terjadi. Tapi saya mau beritahukan kepada saudara sekalian, orang-orang benar sekalipun mengalami kegoncangan dalam hidupnya, karena hari-hari ini seluruh dunia mengalami kegoncangan, tapi sekalipun di sekeliling kita terjadi goncangan, tapi saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, aminkan bahwa kehidupan saudara saat sekarang ini sudah percaya Yesus, berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mungkin semua yang ada di sekeliling kita tergoncang, saudaraku. Dan kita sebagai orang percaya juga akan mengalami itu. Tetapi firman Tuhan katakan orang benar tidak akan pernah sampai tergeletak di tengah-tengah goncangan. Ada pertolongan bagi saudara. Mungkin hari ini saudara sementara sakit, terbaring lemah, dalam keadaan sakit. Saya mau beritahu saudara, Tuhan Yesus sudah menang. Oleh bilur-bilurnya perkatakan, aku sudah sembuh. Jangan takut, jangan gelisah. Sungguh-sungguh percaya kepada Dia, bahwa Dia memegang
kehidupanmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada pertolongan bagi orang-orang benar. Mungkin hari-hari ini saudara bergumul dengan ekonomi, masalah finansial, ada pergumulan yang berat di sana. Para pengusaha-pengusaha, para bisnismen, hari-hari ini terjadi pergumulan yang berat. Para karyawan juga, sementara kita melihat akan ada gelombang ekonomi yang stagnan, ekonomi yang macet. Dan dunia sementara menuju kepada resesi. Pemutusan hubungan kerja mulai terjadi yang hari-hari ini. Dan secara finansial banyak orang terkena dampaknya. Saudara sebagai bisnismen pengusaha, bisnis saudara mulai terkena dampak hari-hari ini. Ini saatnya saudara sekalian, saya mau beritahu. Ini saatnya. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan bersandar pada kekuatanmu sendiri. Jangan berharap lagi kepada kepintaranmu. Sungguh-sungguh andalkan Tuhan hari-hari ini. Dia akan menolong saudara. Dia akan memberikan tuntunan kepada saudara. Untuk melewati masa yang sulit ini. Masa-masa yang penuh pergumulan hari-hari. Mari saudara sekalian. Di hari kebangkitan Tuhan Yesus ini. Serahkan hidupmu sepenuhnya. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melihat kegoncangan sementara terjadi. Dan kita tidak tahu kapan pastinya akan berakhir. Tidak ada satu orang pun yang bisa memprediksi kegoncangan ini akan selesai atau akan berakhir. Tapi sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus hari-hari ini, kita diberikan satu otoritas iman untuk berseru kepada Tuhan. Supaya masa-masa sulit ini dapat segera berlalu. So, banyak berdoa hari-hari ini. Berdoa untuk pemulihan dunia ini. Berdoa untuk pemulihan Indonesia. Berdoa untuk pemulihan kota-kota yang ada di Indonesia di mana saudara tinggal. Berdoa untuk pemulihan kehidupan teman-teman saudara, keluarga saudara yang hari-hari ini sakit. Yang hari-hari ini terkena imbas dari wabah ini. Dan saya percaya hari-hari ini orang yang dekat dengan Tuhan, yang senantiasa cari wajah Tuhan, yang senantiasa renungkan firman Tuhan untuk dapat tuntunan dari Tuhan, akan diberikan pengertian-pengertian, diberikan kekuatan yang baru seperti Raja Wali di tengah-tengah badai hidup, akan terbang naik dengan kekuatan sayap daripada Tuhan sendiri untuk melewati gelombang dan badai yang menerpa kehidupan ini. Tanggalkan dosa yang begitu merintangi hidup saudara. Tanggalkan beban yang mengikat dan membelenggu hidup saudara. Jadi merdeka di dalam Dia. Lepas dari semua belenggu, kekhawatiran, ketakutan. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, saudara. Hidup kita senantiasa dipagari, dilindungi oleh Tuhan. Kalau Tuhan izinkan banyak terjadi hal-hal di dalam kehidupan kita. Mungkin hal-hal yang tidak enak. Alkitab mengajarkan kepada kita. Tetap percaya, tetap mengucap syukur, tetap beriman, tetap bersuka cita. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya berjalan sendiri. Inilah firman Tuhan, saudara. Yang perlu saudara dan saya renungkan di hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Saudara banyak waktu dengan pelarangan pembatasan keluar rumah, saudara banyak waktu di rumah. Banyak waktu di hadirat Tuhan hari-hari ini. Dalam perenungan apa arti hidup ini. Perenungan firman Tuhan. Keintiman untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Bawa keluargamu dalam mesbah doa keluarga. Inilah saatnya keluarga kita diselamatkan. Inilah saatnya
untuk memberitakan Injil kebenaran. Inilah waktunya saudaraku, gereja Tuhan, umat Tuhan, orang percaya. Sampaikan Injil kebenaran sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan firman Tuhan katakan Injil akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi banyak orang sebelum tiba kesudahannya. Ini waktu yang terakhir dari zaman yang terakhir. Kita tidak tahu kedatangan Kristus kapan. Tapi Alkitab katakan kita disuruh untuk berjaga-jaga menjelang kedatangan Kristus. Sebab kedatangan Kristus Alkitab tuliskan seperti pencuri tiba-tiba akan datang. Dan akan menimpa semua penduduk di bumi ini. Saya sangat bergairah hari-hari ini dengan Tuhan. Hari-hari ini saya semakin mengalami kasih Tuhan. Mungkin di tengah-tengah goncangan banyak orang tergeletak, banyak orang jatuh. Tapi di satu sisi orang-orang yang berharap kepada Tuhan di tengah-tengah goncangan. Ada tuntunan yang berlimpah. Ada hubungan yang intim dengan Tuhan yang berlimpah. Dan kita mengalami kasih dan kuasa Tuhan lebih daripada waktu-waktu yang lalu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Mari hari-hari ini pakai waktu demi waktu. Jam demi jam, menit demi menit, manfaatkan untuk masuk kepada kebenaran Tuhan, untuk mempersiapkan hidup saudara menuju kepada kekekalan itu. Dan satu waktu kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di tempat kediaman Allah. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi penderitaan. Selama ada waktu di muka bumi ini, mari hidup kita jadi alat dan saksi Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Supaya mereka juga menerima Kristus. Mereka juga diselamatkan. Jangan takut, jangan khawatir. Tetap pegang firman Tuhan. Pegang janji Tuhan di dalam hidupmu. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Firman-Mu menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Di masa-masa sulit ini Tuhan, kami satu hati berdoa untuk wabah virus yang sementara melanda dunia, melanda Indonesia, melanda kota-kota tempat kami tinggal. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Dan mengakui akan segala kelemahan, kekurangan dan dosa kami. Pakai kami Tuhan jadi alat dan saksi-Mu dimanapun kami berada. Sebagai orang yang percaya kami satu hati berdiri hari-hari ini. Berdoa bagi dunia, berdoa bagi Indonesia. Supaya wabah virus ini segera berhenti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dunia dipulihkan, Indonesia dipulihkan, ekonomi dunia dipulihkan. Ekonomi Indonesia dipulihkan. Hubungan sosial dipulihkan. Di dunia dan di Indonesia semuanya mengalami pemulihan. Kami juga teringat yang sakit hari-hari ini. Tuhan Yesus jamah mereka. Supaya mereka mengalami kesembuhan di dalam Engkau Tuhan. Kami yang terimbas pada wabah virus ini. Yang bergumul hari-hari ini masalah ekonomi, masalah keuangan Tuhan. Pekerjaan usaha, bisnis kami. Apapun yang kami kerjakan mulai berdampak Tuhan secara finansial. Tuhan, Engkau yang mencukupkan kebutuhan hidup kami. Engkau yang senantiasa menolong dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan kami sangat percaya Tuhan akan mencukupkan kebutuhan hidup kami. Kami tidak pernah akan kekurangan. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah di hari kebangkitan-Mu ini, jemaat yang mendengarkan dan melihat tayangan ini, mereka semua mengalami kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Hidup mereka dipulihkan, hidup mereka dimerdekakan. Terima kasih banyak untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Saya percaya kita semua diberkati hari ini. Dan mari kita akan segera mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita
datang sekali lagi kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kata pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih Tuhan. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kau pandangi hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunanmu Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sekali lagi, pengampunanmu Tuhan. Haleluya. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami semua. Engkau mengaruniakan kehidupan yang kekal bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau. Sehingga Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan. Kami mewarisi berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami sungguh percaya bahwa Engkau mengasihi kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau janji Tuhan, Engkau akan menyertai kami sampai akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami semua. Dan hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada. Engkau lawat kami semua. Setiap keadaan kami Tuhan kami taruh ke dalam tangan-Mu. Dalam situasi yang kami alami hari-hari ini. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Untuk kami mengalami damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami tidak perlu takut menghadapi kehidupan ini. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang menyertai, membela dan melindungi kami. Bahkan Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang membutuhkan pertolongan hari ini. Biarlah pertolongan Tuhan turun atasmu. Sehingga engkau mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Engkau dijamah, engkau dilawat oleh Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan engkau terus melawat bangsa dan negara kami. Diberkati bangsa dan negara kami. Diberkati pemimpin kami. Bahkan kota kami, kota Makassar Tuhan. Kami terus berdoa. Biarlah penyertaan perlindungan Tuhan ada atas kota ini. Sehingga kami dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Dalam setiap keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Engkau tolong pemerintah kami untuk mengatasi setiap masalah yang sementara terjadi di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Baik itu persoalan wabah penyakit maupun persoalan ekonomi Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyertai pemimpin kami. Tuhan akan memberkati mereka, menolong mereka. Sehingga mereka melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter, para medis yang sementara bekerja. Tuhan untuk merawat para pasien yang sementara terkena sakit penyakit. Tuhan kami berdoa penyertaan perlindungan Tuhan. Kekuatan Tuhan akan menyertai mereka. Melindungi mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Dan kami sungguh yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan memberkati kami. Bahkan Tuhan sudah melawat kami semua di hari
Paskah ini Tuhan. Terima kasih, terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada, angkat kedua tanganmu, kedangkan ke arah Tuhan dan biar engkau terima berkat dari Dia. Turunlah berkat yang besar dari Allah Bapa kita, kasih karunia melimpah dari Yesus Kristus, dan di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati hidupmu. Mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.